Shalom sahabat keluarga hati ilahi. Berjumpa lagi di channel keluarga hati ilahi dengan saya Edi Hui. Lalu saya sudah membahas tentang pernikahan di dalam Kristus. Saya sudah menyampaikan 2 poin. Dan hari ini saya mau menyampaikan 2 poin lagi tentang bagaimana kita membangun pernikahan di dalam Kristus. Nah, hari ini saya akan menyampaikan poin ketiga, yaitu bahwa pernikahan itu adalah menjadikan dua menjadi satu, yaitu pernikahan dua manusia, pria dan wanita, mereka dijadikan satu di dalam lembaga pernikahan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di Matius 19 ayat 5. Firman-Nya berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Matius 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah sendiri tidak boleh diceraikan manusia, kecuali maut. Nah, pernikahan itu ada perjanjian, kesepakatan antara laki-laki dan wanita di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya melibatkan dua pihak, tetapi ada Tuhan di tengah-tengah yang memberkati perjanjian pernikahan itu. Jadi perjanjian pernikahan itu sifatnya adalah sampai maut memisahkan. Jadi kalau ada orang yang menikah di tengah jalan berpisah, nah itu tidak sesuai dengan rancangan pernikahan di dalam Kristus. Nah, yang dimaksudkan kesatuan itu adalah seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan di 1 Korintus 7 ayat 4, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi dalam hal ini firman Tuhan mengatakan setelah orang menikah, mereka saling memiliki satu sama lain. Tidak ada yang merasa dia lebih berkuasa atau istri lebih berkuasa atas suami. Kita itu saling memiliki, porsinya sama. Yang terutama dalam menjalani sebuah pernikahan itu harus dibangun bersama suami dan istri. Ya, tidak saling melemahkan. Ya, maka jelas bahwa setelah menikah suami terikat dengan istri dan istri terikat dengan suami. Jadi kalau suami mau pergi kemanapun meninggalkan istri harus seizin istri. Demikian juga istri mau meninggalkan suami pergi ke satu tempat harus seizin suami. Dan apapun juga termasuk dalam keuangan itu harus menjadi satu, terbuka suami dan istri. Ya, bahkan dikatakan setelah menjadi satu mereka terikat oleh hukum kepada suaminya. Dikatakan di Roma 7 ayat 2 dan 3, sebab seorang istri terikat oleh hukum karena suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suami itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Jadi mau pembenaran seperti apa yang di luar sana yang berkata sudah tidak cocok sehingga mereka boleh berpisah, mereka mengambil jalan masing-masing, mencari pasangan lagi, itu tidak sesuai dengan pernikahan Kristus. Nah, poin keempat adalah bagaimana kita mengerti bahwa suami dan istri mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Ya, Tuhan memberikan fungsi dan peranan yang berbeda, tetapi itu bukan untuk saling melemahkan, tetapi saling menguatkan, saling melengkapi. Kita tidak bisa saling menuntut dalam hal ini, tetapi boleh mendorong atau membantu karena fungsi dan peran yang diberikan Tuhan itu berbeda. Jadi masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, pertama, fungsi di dalam hubungan. Kita buka firman Tuhan di 1 Korintus 11 ayat 3. Dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi kalau kepala dari perempuan ialah laki-laki, maka laki-laki itu harus menjadi teladan bagi keluarganya. Sama seperti kepala dari laki-laki adalah Kristus. Kristus pun telah memberikan teladan dengan berkorban. Ya, jadi kita sebagai laki-laki mewakili Kristus, dan di atas kepala laki-laki ada Kristus. Jadi baik juga wanita, di atas kepala wanita itu adalah laki-laki. Tetapi ingat,
Dua-duanya kepalanya adalah Kristus. Masing-masing bertanggung jawab kepada Kristus. Suami dan istri adalah sama posisinya di mata Tuhan, cuma beda peranan dan fungsi. Jadi kita ingat, jangan merasa yang menjadi suami lebih menjadi berkuasa atas rumah tangga, atau yang menjadi istri juga menjadi lebih lemah. Tidak. Tetapi kita ingat bahwa hubungan itu sama, equal di mata Tuhan. Kita ibaratkan adalah baut dan mur ya. Baut dan mur itu tidak akan bisa berguna maksimal kalau kehilangan salah satu ya. Baut itu tidak akan bisa kunci sesuatu kalau murnya hilang. Demikian mur juga tidak akan bisa mengunci sesuatu kalau bautnya tidak ada. Dalam hal ini yang saya maksud adalah kerjasama antar suami istri dengan kasih Kristus itu akan menjadikan segala sesuatu yang indah dan menjadikan maksimal di dalam segala sesuatu. Demikian dua poin yang saya sampaikan, dua tips yang boleh menjadi kekuatan buat kita untuk membangun pernikahan di dalam Kristus. Dan saya berdoa kiranya saudara-saudara yang telah mendengar firman ini boleh dikuatkan, boleh menjadi firman itu sebagai pegangan di dalam kehidupan menjalani pernikahan. Walaupun itu tidak mudah, tetapi kalau kita belajar taat, saya percaya pernikahan kita akan diubah, dipulihkan, dan menjadi indah seperti yang Tuhan gambarkan. Dan bila ada teman-teman yang mau memberikan saran dan komen, silakan tulis komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan link ini jika engkau merasakan ada manfaatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.